lagi suara ledakan dahsyat. Seorang wanita dan seorang tentara terpental beberapa meter. Dok! Sebuah selongsong peluru mengenai tubuh Kenji. Di saat Indah lagi sibuk memeriksa keadaan Kenji, tiba-tiba badannya ditarik oleh seseorang. Sepertinya Indah akan dijadikan tahanan. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mira. Ayolah langsung aja ya gengnya, kita kebut. Karena gue juga pengen cepat selesai juga nih novelnya geng. Oke geng, kita masuk ke episode 12 Ken Junior dengan judul Ketegangan yang Membuahkan Rona Jambu. Kita diserang, teriak komandan sambil menaikkan tangannya untuk mengajak semua orang segera mencari tempat berlindung. Ayo cepat, semua bersembunyi. Lanjutnya kembali lantang. Boom! Didengar lagi suara ledakan dahsyat. Secepat kilat komandan memutar kepalanya demi melihat lokasi kedua yang terkena ledakan tersebut. Tidak seperti ledakan pertama, ledakan berikut terdapat korban jiwa. Oh no. Seorang wanita dan seorang tentara terpental beberapa meter dari jatuhnya lemparan granat tersebut. Oh my god. Wanita tersebut sudah pasti warga setempat ya geng. Seperti kita ketahui bersama juga lagi ya geng ya. Jelas satu-satunya wanita dari luar daerah hanya Indah saja. Lagi pula jatuhnya granat itu bukan di pos kesehatan kan. Biar situasi tidak makin chaos akibat serangan mendadak ini, Komandan Kenji lekas berkoordinasi dengan komandan polisi agar mereka segera menangani kondisi ini. Oke, saya setuju. Baiklah, saya dan pasukan saya akan menangani warga. Lalu setelah itu akan bergabung bersama kalian. Biar fokus penanganan apa yang harus dilakukan mereka di awal, komandan polisi menerima baik saran dari komandan Kenji untuk mereka berbagi tugas. Untuk pihak polisi, jadi mereka akan mengambil peran mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Pastinya ya dalam melakukan itu juga sambil melakukan tembakan gitu kan. Ya namanya saat memberi perlindungan itu kan pasti mendapatkan serangan. Yes. Terus untuk pihak tentara bertugas membackup polisi yang lagi mengevakuasi. Tapi apa yang dilakukan tentara itu juga secara nggak langsung merupakan serangan balik skala kecil gitu loh geng. Karena skala besarnya setelah polisi melakukan tugasnya baru bergabung bersama tentara ikut perang. Tapi itu sekalian dengan orang-orang yang terluka ya. Dan itu di sana ada warga sipil yang terluka dan anggota saya, ucap komandan sambil menuju tempat jatuhnya bom kedua. Iya, saya lihat. Ya, pasti saya begitu. Ya namanya evakuasi pasti sekalian begitu kan, geng? Yes. Sebenarnya bukan yang terkena ledakan kedua saja yang terluka, tapi ada juga warga yang terkena tembakan. Karena separatis itu bukan hanya memberi serangan berupa bom, tapi juga berupa gencatan senjata. Lalu setelah berkoordinasi, komandan polisi segera bergerak bersama pasukannya. Sedangkan komandan Kenji langsung menurunkan titah ke anak buahnya. Namun biar begitu ya, tidak semuanya berpencar. Ada yang bersamanya mendampinginya. Yang bersama mendampinginya itu yaitu Supri dan Wahyu. Dokter itu bersama Kenji, Adam, dan Rito kan? Tanya komandan ke mereka. Tidak Dan, hanya Kenji saja yang bersama dokter itu. Wahyu yang menjawab. Kenapa? Komandan mengerutkan dahi. Tadi sebelum ledakan Rinto pergi ke gudang untuk ambil kain kasa yang kemarin datang itu Dan. Terus karena lama Adam jadi menyusul. Jadi yang bersama dokter itu hanya Kenji saja Dan. Wahyu tahu karena pas Adam berjalan mau menyusul Rinto itu, mereka ini dua orang ini papasan dan Adam ada mengatakan hal itu ya saat Wahyu bertanya. Yaudah sekarang kamu hubungin Kenji, tanya posisi dia di mana.
Komandan berbicara sambil membuang pandangannya ke arah pos kesehatan yang kosong itu. Baik, Dan. Lalu si Wahyu melakukan panggilan. Tut 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 tut. Gak lama yang di sana mengangkat. Posisi di mana, bro? Tanya Wahyu. To the point. Di rumah Pak Yance, balas Kenji di sana. Yang disampaikannya dimaksudnya itu merupakan rumah warga, geng. Gue menelpon karena komandan ingin tahu posisi lo. Gue lagi bersama komandan nih. Nanti kalau ada perintah dari komandan, gue kabarin lo ya. Oke. Jawab Kenji. Sambungan terputus. Lapor, Dan. Kenji dan Dokter Indah berada di rumah Pak Yance, Dan. Lapor Wahyu. Ya sudah, sekarang kamu hubungi Rinto atau Adam. Suruh mereka menyusul ke sana. Terus kamu kasih tahu Kenji juga akan kedatangan mereka. Dan lagi juga terus kasih tahu mereka juga untuk berdiam diri dulu di sana. Nanti akan dihubungi lagi kemana mereka akan mengantar dokter itu. Jadi nanti Indah akan diantar ke tempat di mana komandan polisi mengevakuasi warga. Jadi selain dokter itu ditempatkan yang benar-benar aman yang kayak di sana juga, biar si Indah bisa melakukan pengobatan untuk orang-orang yang terluka gitu, geng. Baik, Dan. Balas si Wahyu. Kemudian Wahyu segera menjalani perintah dengan melakukan panggilan lagi. Sementara itu di depan mata mereka peluru terus bertebaran sana sini. Bukan hanya itu saja suara rintihan, ketakutan, kepanikan, dan yang macam-macam dari orang-orang terluka juga, termasuk juga yang nggak terluka, yang mereka juga ikut panik ya dengar suara bom sama suara tembakan senjata. Entah mengapa separatis itu melakukan serangan tidak seperti biasanya. Karena pada umumnya orang melakukan serangan itu kan di saat lawan lagi tidak sigap kan. Yes. Ini malah pas dua instansi itu lagi pada kumpul. Apa karena mereka menargetkan juga warga sipil? Karena kan saat ini lagi ada acara. Ya sepertinya begitu ya. Karena kan ada beberapa warga yang terluka. Kenji memperhatikan keringat yang mengucur deras di pelipis wajah si cantik jelita. Begitu pula kedua tangan di sebelahnya yang mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya bukan Indah saja yang tegang, dia pun begitu. Yap. Karena ini baru pertama kalinya dia dihadapkan situasi begini. Tentu saja dia belum ada pengalaman, karena memang juga ini serangan pertama dari separatis selama dia ditugaskan di sini. Yes. Cuman karena dia tentara ya, alias dididik sangat keras, alhasil membuahkan mental yang kuat. Jadi biar tegang tapi dia bisa mengontrol diri. Ya tentu ya beda ya, beda banget pokoknya sama si Indah. That's right. Ya wanita itu memang kelihatan dari tadi pas lagi di papanya itu ya. Pokoknya itu si Indah dari tadi tuh gak berhenti-henti berdoa bersama keringat yang membanjiri tubuhnya. Pokoknya Indah tuh sangat tegang. Kenji menggenggam tangan wanita di sebelahnya. Untuk kesekian kalinya dia memberi kekuatan. Memang dari tadi dia udah berapa kali tuh menenangin si Indah. Atas sentuhan itu Indah jadi menoleh. Sabar ya, kita harus menunggu Rinto dan Adam. Nanti kamu akan kita pindahkan ke tempat yang lebih aman, ucap Kenji. Jadi pemilik rumah itu nggak ada ya geng ya, karena kan lagi ngikutin acara dan sekarang kemungkinan lagi bersembunyi di tempat yang acak gitu. Ya jatuhnya sama seperti mereka ini, alias karena keadaan genting mereka jadi sembunyi di tempat yang sekenanya gitu loh biar aman. Iya, angguk Indah. Sepertinya rencana komandan hanyalah rencana. Ya karena memang pasti ada hal yang gak bisa diprediksi ya, alias di luar dugaan. Yes. Tiba-tiba 3 orang separatis menerobos masuk. Oh my god. Membuat si Kenji dan Indah itu sontak terkejut. Biar begitu, Kenji lekas menekan tubuh Indah agar menunduk. Karena memang mereka lagi bersembunyi di balik meja. Lalu dia bergerak memberi serangan kepada mereka. Cuman karena kalah jumlah dan kondisinya tidak secepat mereka, alias karena tadi ada momen di mana Kenji harus melindungi Indah dulu ya, menekan gitu ke bawah meja. Jadi otomatis mereka yang lebih sigap. Sebuah
selongsong peluru mengenai tubuh Kenji, membuat yang terkena itu tumbang. Seketika Indah melotot. Kenji! Di momen itu juga bertepatan dengan kedatangan Rinto dan Adam, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Lalu di saat Indah lagi sibuk memeriksa keadaan Kenji, tiba-tiba badannya ditarik oleh seseorang lalu dibawa paksa oleh para separatis itu keluar rumah. Sepertinya Indah akan dijadikan tahanan. What? Oh my god. Kenji! Teriak Indah gak rela dibawa mereka dan berusaha menyadarkan Kenji karena dia yakin Kenji gak apa-apa. Soalnya dia tahu peluru itu jatuhnya kemana. Benar saja, karena saat Rinto dan Adam tiba di tubuh Kenji dan saat mau memastikan keadaan Kenji, bro, panggil mereka. Kenji terbangun dengan muka linglung. Rupanya peluru itu menghantam dadanya, yang sudah pastikan dia jadi selamat karena kan tubuhnya memang terlindungi oleh rompi anti peluru ya. Yes. Ya pantas aja dokter itu yakin. Jadi setelah dokter itu tahu peluru itu mengenai area mana, dia itu tadi memeriksa hanya ingin tahu aja maksudnya kenapa nih si Kenji belum sadar-sadar. Ya pasti Kenji mengalami pingsan sejenak sih, si dokter itu juga tahu, cuman dia berusaha untuk membangunkan gitu. Ya si Kenji ini mengalami pingsan sejenak ya karena apapun ceritanya, biar peluru itu bentuknya kecil, tapi kalau udah mengenai tubuh ya pasti sakit deh minta ampun. Yes. That's right. Lu nggak apa-apa? Tanya Adam. Enggak, mana? Kenji merespon lagi. Dibawa mereka. Jelas Rinto. Kejar. Teriak Kenji seraya bangkit dan berlari keluar lalu diikuti rekan-rekannya. Barukah mereka? Tanya Kenji sambil berlari. Iya, balas Rinto. Ke arah mana? Kayaknya ke arah selatan deh. Gue boleh nungguin apa? Gue boleh kemana ya? Adam inisiatif ingin memberitahu hal ini. Ya kasih tahu. Kenji dan Rinto menjawab serempak. Mereka ini harus dicegah. Jangan sampai membawa Indah ke markas mereka. Kenji lanjut bicara. Tentu saja ya bisa panjang urusnya kalau 3 orang itu berhasil membawa Indah ke hadapan komandan mereka kan. Yes. Lalu di saat mereka lagi berlari dan Adam lari sambil menelpon, rupanya itu jelas tuh di depan mata mereka, target yang lagi dicari mereka itu ternyata ada gitu di depan mata mereka. Layaknya seorang komandan, Kenji menyuruh teman-temannya berhenti, lalu juga menyuruh mereka untuk berpencar mengepung mereka. Dalam situasi begini memang harus ada inisiatif ya seperti dilakukan Kenji tadi tuh mengajak mereka mengejar kan, dan juga yang dilakukan Adam yang dia inisiatif ingin menepol komandan. Jadi tindakan mereka ini semua sudah benar. Yes. Lalu mereka berlari dalam senyap. Kemudian saat mereka tahu posisi satu sama yang lain pas untuk melakukan penyergapan, tanpa aba-aba mereka mengeluarkan tembakan. Dor. Peluru itu tepat mengenai area vital. Tumbang sudah 3 orang itu. Seketika Indah langsung histeris. Jelas ya dia kaget ya karena kan tembakan itu jatuhnya depan, dia ngeliat jelas itu depan matanya. Kayak hal wajar gitu loh Gen, jika seseorang belum pernah menyaksikan hal tragis itu kan. Yes. Kenji langsung menarik tangan Indah untuk merengkuh tubuhnya masuk ke dalam dekapan. Tenang. Indah menangis sesenggukan di pelukan Kenji. Beberapa saat kemudian suasana sudah kondusif. Peperangan dimenangi oleh pihak tentara dan polisi. Anggota separatis yang tewas jasadnya dimasukkan ke kantong jenazah. Untuk yang tertangkap langsung diamankan, sedangkan yang berhasil kabur balik ke hutan dibiarkan. Karena fokus mereka ini ya lebih menenangkan warga dulu, mementingkan hal itu ya, menenangkan warga juga ya sekalian juga memberi pengobatan. Yes. Kenji, Adam, dan Rinto menemani Indah lagi melakukan pengobatan kepada warga. Karena memang tugas mereka di awal itu yang menemani Indah kan. Cuman di sini ada yang menarik. Ada
corona jambu di pipi dua insan yang tadi memberi Oops. tontonan adegan berpelukan itu, geng. Adam dan Rinto yang memang dari tadi telah menyadari hal itu, akhirnya gak tahan lagi jadi ingin menggoda. Namun mereka memberi godaan tuh berupa deheman kecil gitu, geng. Nah itu dia, geng, Ken Junior episode 12 ya. Oke, geng, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya, geng ya. Sampai jumpa lagi, ketemu di episode 13 ya. Oke, geng, dadah.